ada di Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Dalam hal ini menindaklanjutin daripada berita soal pemberhentian 6 gamot yang ada di Nagori Perlanaan. Oleh karena itu, Mark Ibong hadir dan ingin mengikuti bagaimana proses dalam hal menyikapi Permendagri nomor 67 2017. Ikuti langkah saya. Pada saat ini kita sudah berada di aula desa, dan kebetulan kehadiran kita pas lagi bermusyawarah. Untuk itu ikutin langkah saya dan mari saksikan apa saja yang menjadi penyampaian daripada Kabid Pemberdayaan Nagori. Mari ikuti langkah saya. Konsultasi Pak Camat menyarankan saya untuk menjalankan putusan. Karena apa? Karena tempat saya bertanya mengenai pemerintahan yang sifatnya strategis penting, saya bertanya bukan kepada tokoh agama kalau dalam hal pemerintahan, bukan, tetapi saya bertanya kepada atasan saya atas nama Pak Bupati. Atas nama Pak Bupati, makanya ada yang mewakili perpanjangan dari Pak Bupati itu Canglah Bandar yang ada di kecamatan kita. Saya berkonsultasi kepada beliau, mau tidak mau penghulu harus menjalankan putusan itu. Jadi artinya Pak sini Pak, saya mohon maaf bila ada bapak-bapak sekalian, bapak gamut yang saya berhentikan, saya terus terang Pak, bukan saya semena-mena, bukan saya raja, bukan, saya pun tidak pernah bilang saya itu raja, tidak pernah. Saya ini pelayan ya Pak, saya hanya pelayan masyarakat. Jadi kalau memang bapak-bapak sekalian, ibu sekalian hadir di tempat ini, bila ada selama saya menjalankan pemerintahan ada yang tersakiti, ada yang terzolimi, saya lahir batin mohon maaf Pak. Saya minta maaf kepada teman-teman yang merasa saya rugikan, baik gamut yang saya berhentikan tahun 2020, pasti ada luka atas perbuatan saya pada tahun 2020, dan kembali lagi terjadi luka itu kepada gamut yang saya berhentikan baru-baru ini. Jadi saya lagi vaksin, saya minta maaf, saya tidak bisa berbuat. Mungkin dapat saya sampaikan nanti lebih jelas lagi, nanti akan disampaikan oleh Bapak Kabid untuk menyampaikan maksud dan tujuan daripada Pak Kabid kita datang ke Nagori kita. Mungkin Pak saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintahan desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori sesuai dengan surat tugas yang diberikan pimpinan kepada kami yang ditandatangani oleh Pak Kadis, Pak Joni Saragi. Kami diutus untuk memediasi adanya permasalahan, tapi saya enggak masalah ini sebenarnya, ini tinggal masalah salah paham ini, kurang daripada pemahaman regulasi. Nah, jadi sebenarnya enggak masalahnya ini, tinggal kita bagaimana dengan berhubung humanior antara yang satu dengan yang satu, antara sudah tepat. Tapi di sini Bapak belum jelaskan pemberhentian gamot yang lama dan pemberhentian gamot yang baru, apakah sudah tepat sesuai regulasi dan Permendagri yang ada Pak? Itu tolong Bapak jelaskan. Karena mereka diberhentikan, itu kan harus ada dasar hukumnya, kenapa diberhentikan? Nah termasuk juga gamot yang lama, dasar hukumnya harus ada bahwa mereka diberhentikan. Jadi kupikir Bapak harus jelaskan, bukan sekedar mengangkatnya, tapi ketika kedua gamot ini dari dua kelompok gamot ini diberhentikan, tentu ada dasar hukumnya. Demikian Pak, kira-kira mohon penjelasan. Terima kasih. Ini tetap mengacu dan kami lihat itu di Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017, yaitu pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
Bila perlu Bapak Ibu dibuka aja di Google, bisa tuh nanti di print Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. Di situ jelas dikatakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ini berlaku seluruh Indonesia, Pak. Nah, itulah jawabannya, Pak. Prosedurnya benar atau cacat hukum, Pak? Ketika diangkat mereka setelah diberhentikan gamut yang lama, pengangkatan mereka ini cacat hukum atau prosedur yang dijalankan? Oke, sama. Contohnya Pak Rudi CS, ya kan, iyalah yang pemerintahan yang sekarang. Nah, nantinya lagi pemerintahan Pak Bambang CS, kan gitu. Pada saat itu Pak Panggulu waktu melakukan dia pergantian dan sudah disampaikan kepada DPPN tugas kami, dan sudah ada Maujana, sudah ada camat, baru kami proses, kan gitu. Bagaimana dengan proses penjaringannya di Panggulu? Surat yang datang kepada DPPN untuk pergantian perangkat itu harus ada rekomendasi daripada camat, ada, dari Maujana ada. Jadi kepada Bapak dan Ibu, kami memproses sesuai dengan surat yang diajukan oleh dari bawah, siapa itu camat dan Maujana Panggulu, kami proses. Nah, kira-kira gitu, Pak. Kira-kira lah, Pak. Artinya jelas banget. Jadi yang Karena tidak ada surat perintah. lantas yang kedua ini, Pak, Yang kedua diberhentikan berdasarkan putusan mahkamah. ada kata-kata berhentikan yang gamut yang sudah diangkat. Yang mana? Kan tidak ada putusan itu untuk diberhentikan. Bukan begitu, Pak. Bukan begitu ya, Pak. Hanya mengembalikan. Justru di situ putusan mahkamah, makanya sudah saya lihat SK-nya yang baru, yang pengangkatan daripada Pak Bambang CS-nya, poinnya ada di situ berdasarkan putusan mahkamah. Berdasarkan putusan mahkamah, itu poinnya. Jadi itulah dasarnya daripada perangkat yang baru, dan itulah dasar untuk perangkat yang lama yang diberhentikan. Putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung ya, Mahkamah Agung. Pengembalian itu sudah normatif, langsung itu ke bawah dikembalikan. Nah, kalau sudah dikembalikan, tak mungkin dua double ada gamut di satu hutan. Nah, tidak mungkin ada dua perangkat ataupun dua gamut di satu hutan, karena sesuai dengan amar putusannya si Pak Bambang CS-nya harus dikembalikan. Jadi sebetulnya, Pak, yang sampai kepada kami hanya butuh rekomendasi camat Panggulu, rekomendasi camat untuk pemberhentian ataupun pergantian. Kami dari kacamata dinas DPPN sah pergantian mereka. pengangkatannya sah, Pak, ya? Ya, sah. Karena unsur daripada rekomendasi itu memenuhi unsur daripada Maujana ada, camat ada, sampai Yuk. Baik, kali ini kita menjumpai Maujana Nagori Peranahan mempertanyakan hasil daripada pencerahan yang dilakukan oleh Kadis Memen. Nah, kepada Pak Maujana, ada beberapa hal yang perlu kita pertanyakan kepada Maujana terkait soal pengangkatan dan pemberhentian gamot yang terdahulu dan yang sekarang. Sepengetahuan Pak Maujana, di waktu pemberhentian gamot yang terdahulu yang melakukan gugatan,
pada saat waktu pengangkatan mereka, apakah sesuai dengan prosedur? Tidak. Kenapa saya bilang tidak? Iya. Karena waktu itu gamot yang sekarang Terdahulu. itu masih menjabat menjadi gamot. Menjadi gamot. Udah. Di waktu mereka diangkat dulunya oleh Panghulu yang terdahulu, apakah sesuai dengan prosedur? Itu mungkin karena saya belum menjabat. Oh, belum menjabat Mojana. Saya menjabat Mojana tahun 2020 ini juga. Iya. Masanya Pak Panghulu sekarang. Ya. Terus pengangkatan gamot di masa Panghulu sekarang, apakah itu pengangkatan yang sesuai dengan prosedur? Kalau menurut saya tidak. Karena apa? Karena pemilihan gamot yang Panghulu sekarang ini tidak melibatkan Mojana. Tim seleksi ini tidak melibatkan Mojana. Oh, tidak melibatkan Mojana. Penyeleksiannya. Waktu itu pertama ada 3 tim seleksi. Ya. Ada 3 tim seleksi tadi itu berubah lagi. Berubah sekarang, makanya menjadi Bang Muhsin saat penyeleksian dari tim Bang Rudi. Artinya pengangkatan gamot yang di tahun 2020 yaitu Panghulu sekarang tidak sesuai dengan prosedur lah. Tidak, karena Mojana tidak mengetahuinya. Karena Mojana tidak ada koordinasi dengan Mojana, ya, seperti itu ya. Nah, setelah berjalannya waktu, gamot yang terdahulu melakukan gugatan dan mereka memenangkan gugatan tersebut, maka mereka ini diangkat kembali oleh Panghulu yang sekarang. Menurut Bapak, pemberhentian gamot yang diangkat oleh Panghulu sekarang lantas diberhentikan, apakah itu sudah sesuai dengan prosedur? Kalau kita lihat seperti itu sih tidak, tapi acuannya Panghulu memberhentikan gamot yang di angkatan tahun 2020 itu acuannya kepada pihak PK tadi itu, putusan PK, Mahkamah Agung. Itulah yang dipedomani oleh Bapak Panghulu. Mojana. Setelah kami mendapatkan surat hasil dari PK tadi itu di nomor di tanggal 11 Januari tahun 2022, kami Mojana ada 9 orang, kami mediasi. Nah, baru setelah mediasi kami rembukan kepada kawan-kawan Mojana, kapan mau kita buat mediasi ke gamot yang akan diangkat, akan diaktifkan. Nah, itulah terjadilah tanggal 26 Januari 2022. Nah, setelah hasil mediasi tadi itu dapat bahwasannya Bapak Panghulu bersedia mengaktifkan kembali Bapak gamot yang lama. Udah selesai, baru pertanggal 28 Januari 2022 kami Mojana memanggil kembali gamot yang angkatan tahun 2020. Nah, pengangkatan kadus yang terdahulu, apakah itu sudah mengacu kepada Permendagri nomor 67 tahun 2017? Kalau memang hanya berdasarkan putusan petun dipakai Panghulu yang sekarang, apakah itu tidak bertentangan? Tahun 2020 ini? Ya, apakah itu tidak bertentangan dengan Permendagri tahun 2017? Kalau kita lihat peraturan bertentangan, karena situ dijelaskan bahwa ada beberapa tumpak nagori apabila itu ada kriteria pertama meninggal dunia, nah itu bisa kita ganti. Nah, baru usia lebih 60 tahun, itu kita ganti, atau mengundurkan diri, nah itu kita ganti. Nah, kalau untuk pemberhentian gamot yang baru ini di angkatan tahun 2020, nah, karena acuan tadi kita kepada PK hasil putusan Mahkamah Agung, ya kan, saya rasa tidak ada masalah. Artinya putusan PT UN yang menyatakan mengangkat kembali perangkat desa atau gamot yang diberhentikan dulunya, artinya sepakat enggak Mojana bahwa itu juga ketika dilakukan bertolak belakang dengan Permendagri nomor 67 tahun 2017? Kalau itu sepakat, karena tidak ada yang namanya pasal di 94 Babistok, tidak ada kesalahan. Tapi kita kembali lagi ke acuan tadi. Kalau tidak kita lakukan putusan Mahkamah Agung, kita juga bersalah di situ. Oke, baik. Terima kasih Pak Mojana atas kesiapan waktunya dan keterangannya. Semoga sehat selalu.